Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak hujan lebat, jalan penghubung antar kabupaten dan kota di sejumlah titik di Bandung Raya terputus. Kemudikan mobil saat berada di bawah pengaruh obat keras. Seorang mahasiswa menabrak 8 pemotor di kota Sukabumi. Menduga sang pacar hamil dan tak ingin bertanggung jawab, seorang pria di Tasikmalaya tega menghabisi nyawa kekasihnya. Berada di bawah pengaruh obat keras, seorang mahasiswa di kota Sukabumi menabrak 8 pemotor. Laju mobil terhenti setelah menabrak sebuah kios buah di Jalan R.A. Kosasi. Tepat di Jalan R.A. Kosasi, kota Sukabumi, sebuah mobil melaju kencang menabrak sepeda motor dan berakhir di sebuah kios buah-buahan. Kendaraan mobil ini dibawa oleh seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di kota Sukabumi. Pelaku mengaku panik dikejar warga karena menabrak 7 pesepeda motor sebelumnya. Saat itu pelaku tengah melaju dari arah Sukaraja menuju kota Sukabumi. Kencang. Banyak korban dari sana juga. Terus gimana? Udah tahu-tahu udah nabrak. Oh, Akang lagi di mana itu Di waktu dalam. itu? Kaget nggak? Kaget. Polisi langsung membawa pelaku yang sebelumnya ditangkap oleh warga. Pelaku mengaku terpaksa mengebut karena takut dikejar oleh warga. Polisi mendata ada 3 lokasi dengan total 8 kendaraan yang ditabrak pelaku. Kuat dugaan pelaku berkendara dalam pengaruh obat keras tramadol. Karena saking takutnya, saking paniknya dikejar, kemudian menabrak kendaraan sepeda motor karena laju kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi, akhirnya menabrak sebuah kios warung buah-buahan sebelumnya sempat minum tramadol. Pelaku dibawa ke kantor BNN untuk menjalani tes urin. Hasilnya, mahasiswa itu dinyatakan positif mengonsumsi obat keras terbatas tramadol. Kini ia ditahan dan dijerat pasal 310 ayat 3 Jungto 312 UU 22 tahun 2009. Sementara korban yang masuk rumah sakit berjumlah 4 orang. Mereka adalah pengemudi motor. 3 orang alami luka lecet, 1 lainnya alami patah tulang rusuk dan jari kelingking. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Sebuah truk pengangkut ikan menyeruduk truk tronton yang mendadak berhenti di Jalan Raya Pantura Pamanukan, Subang. Akibatnya sopir dan truk karena truk pengangkut ikan terluka. Sebuah truk pengangkut ikan rusak parah usai menabrak sebuah truk tronton yang berada di depannya. Akibat kecelakaan ini, Jalan Raya Pantura Pamanukan, Subang pada Jumat sore lalu macet. Sopir truk tronton mengatakan ia mendadak berhenti karena ada mobil yang hendak putar balik di depannya. Sayangnya, lampu tanda berhenti pada truk tidak dilihat jelas oleh sopir truk pengangkut ikan sehingga kecelakaan pun terjadi. Ya kan ada yang mau muter arah, otomatis kan saya berhenti. Nah, ada 3 menitan langsung ada yang nabrak di belakang, ada yang mau nyebrang mobil kecil. Di depan saya. Ngerem mendadak nggak ngasih lampu tanda bahaya. Mobil yang mana ngerem? Mobil yang depan. Jadi ini kan makanya buang kaki Lampu ke depan. belakangnya nabrak. Lampu yang udah nyala nggak nyala. Kerasnya benturan membuat truk pengangkut ikan ringsek. Sopir mengalami luka cukup parah dan tak sadarkan diri, sementara karena truk alami luka ringan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Pamanukan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Setelah berdemo berhari-hari di Gedung Sate Kota Bandung, buruh Jawa Barat pulang dengan kecewa karena tuntutannya ditolak. Pejabat Gubernur Jawa Barat menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2024 hanya 2,5% atau sekitar Rp13.000 saja. Di
hari ketiga unjuk rasa menuntut upah minimum Kabupaten Kota 2024, akhirnya perwakilan buruh bertemu dengan penjabat Gubernur Jawa Barat pada Jumat lalu. Pertemuan di Gedung Sate Kota Bandung ini untuk mencari titik temu tuntutan buruh atas peraturan pemerintah 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Sayangnya pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi kaum buruh. Koordinator aksi mengatakan seluruh usulan yang diajukan tidak dipertimbangkan dan PJ Gubernur memilih tetap menjalankan PP 51 tahun 2023 dengan angka kenaikan upah hanya sebesar Rp13.000. Padahal dari perwakilan buruh telah mengajukan berbagai pertimbangan. Salah satunya kenaikan upah sesuai angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi Jawa Barat sebesar 7,25%. Hasil pertemuan ini akan disampaikan ke kaum buruh dan tidak akan bertanggung jawab atas respon dan dampak yang akan timbul ke depannya, salah satunya mogok kerja. Sehingga kita anggap bahwa pemerintah Jawa Barat memaksakan kehendak untuk memiskinkan kaum buruh Jawa Barat dengan menggunakan PP 51 yang kenaikannya hanya Rp13.000. PJ Gubernur Jawa Barat mengakui ada 13 rekomendasi yang diusulkan kaum buruh, tetapi pihaknya tetap menjalankan PP nomor 51 tahun 2023. 14 kabupaten kota yang menyerahkan di atas PP 51, tapi ya kami pertimbangkan bahwa harus sesuai dengan PP 51 tahun 2023 dan tetap ada kenaikan. Tahun lalu memang di Jawa Barat ini kan range-nya UMK itu dari 2 juta sampai 5 juta yang kemarin ya. Kecewa dengan hasil pertemuan perwakilan buruh dan PJ Gubernur Jabar, ribuan buruh memblokade sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Bandung. Penutupan sejumlah jalan protokol menimbulkan kemacetan panjang. Salah satunya di Jalan Pasteur yang dekat dengan pintu keluar masuk tol. Polisi menghadang kaum buruh yang memicu saling dorong antar massa dan petugas. Aksi ini menimbulkan kemacetan lebih dari 5 km. Bahkan ambulans sempat terjebak di tengah kemacetan. Pengguna jalan tak bisa bergerak lebih dari 2 jam lamanya. Ketahan berapa lama, Pak? Saya tadi dari jam 3. Berarti ada 2 jam ada, Pak? Lebih. Oh, lebih terganggu, Pak. Pasti terganggu sih. Semuanya. Imbas dari penutupan jalan dekat gerbang tol Pasteur berdampak hingga Kota Cimahi. Antrean kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terlihat sejak di kilometer 4 kawasan Baros. Agar penumpukan kendaraan tidak semakin parah, seluruh akses ruas tol menuju Pasteur ditutup selama 2 jam, termasuk akses pintu masuk tol Baros, Kota Cimahi. Seluruh kendaraan yang hendak masuk Bandung dialihkan ke gerbang tol Pasir Koja. Tak sedikit pengendara yang kebingungan dengan kondisi ini. Masyarakat yang mau mengarah ke Pasteur kita arahkan ke jalur arteri atau masuk pintu gerbang tol Pasir Koja atau Muhammad Toha dan sebagainya. Yang jelas tidak bisa akses ke Pasteur karena di sana juga ditutup. Putar-putar begini. Harus putar-putar ya Pak ya? Iya. Tadi dari mana ke mana Pak berarti Pak? Saya dari Bangkara Jardin, dari Kopo Berarti sekarang diarahkan kemana Pak? ke Pasir Koja. Pasir Koja, oke. Lebih lama lagi ya Pak putar ya? Pasti lebih lama lah. Aksi demo ini merupakan rangkaian demo selama 3 hari di Gedung Sate Bandung untuk menuntut kenaikan UMK 2024 sebesar 15%. Namun, kaum buruh kecewa karena pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menjalankan PP 51 tahun 2023 dengan kenaikan UMK hanya 2,5%. Muhammad Rizal, Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung dan Cimahi.